kita punya sekitar 17,5 juta balita di Indonesia. Kalau misalnya prevalensi sekitar 21%, ya berarti kan hampir 1/5 ya. 1/5 itu hampir 3 jutaan balita itu masih dalam kondisi yang stunting. Salah satu penyebabnya kan stunting ini karena kurangnya asupan makanan yang bergizi. Kemudian ketika kurangnya asupan makanan bergizi, berat badan tidak naik, tinggi badan tidak naik, lingkar kepala tidak berkembang. Jadi itu yang menyebabkan kemudian kalau tidak diintervensi dari awal, itu yang menyebabkan pertumbuhan terganggu, dan ini jadi generasi yang hilang nanti karena mereka tidak bisa memanfaatkan dengan baik potensinya. Stunting itu tidak hanya bisa diselesaikan hanya dari mengandalkan bidang kesehatan saja, bahwa stunting itu masalah multidimensi yang harus dilihat dari berbagai perspektif. Misalnya dari sisi sosial ekonomi, dari sisi lingkungan juga berpengaruh terhadap stunting. Dalam 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi itu terdapat penurunan yang cukup signifikan lah gitu. Jadi kalau kita balik ke tahun 2013 itu berdasarkan hasil riset kesehatan dasar, itu prevalensi stunting itu di angka 37,2%. Kenapa pemerintahan Pak Jokowi ini sangat konsen dengan stunting begitu? Ya, kita kembali lagi di podcast dari Binagraha. Dan kali ini kita akan ngobrol dengan tenaga ahli yang ngurusi bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Kita sambut, inilah Mas Irhamna. Apa kabar, Mas? Sehat, Kang Asep. Sibuk apa ini? Sibuk apa? Kita sibuknya yaitu mengurus 3 hal yang sangat luas sebenarnya. Kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Apa sih suka dukanya ngurusi di bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak ini? Nah, ini mungkin cerita sedikit background ya, Kang Asep. Karena aku masuk ke KSP itu bukan dari background ilmu kesehatan sebenarnya. Apa background? Jadi isu kesehatan ini isu baru buatku. Background tuh ilmu politik. Oh, jadi orang FISIP masuk di KSP ngurusi kesehatan. Luar biasa. Gue pikir selama ini politik itu udah paling dinamis lah, udah paling ruwet gitu. Ternyata kesehatan ini lebih ruwet, Kang. Jauh lebih ruwet. Ya. Apalagi ada perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dan ini yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Terima kasih Mas Irhamna sudah datang Terima kasih. Podcast dari Binagraha. Sudah diundang. Terkait dengan stunting ini. Stunting ini kan kita tahu jadi momok begitu ya bagi bangsa Indonesia. Kira-kira progresnya hari ini seperti apa stunting ini? Oke, kalau melihat dari hasil survei terakhir ya, Kang. Survei terakhir itu dilakukan oleh Kemenkes, namanya Survei Kesehatan Indonesia. Itu mengukur prevalensi stunting di Indonesia saat ini tuh di angka 21,5%. Masih tinggi berarti? Masih tinggi. Jika dibandingkan tahun 2022 misalnya itu turun, tapi turunnya tidak terlalu signifikan. Turunnya hanya 0,1%. Betul. Tapi kalau kita tarik dalam satu spektrum yang lebih luas, misalnya gitu dalam 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, itu terdapat penurunan yang cukup signifikan lah gitu. Jadi kalau kita balik ke tahun 2013, itu berdasarkan hasil riset kesehatan dasar, itu prevalensi stunting itu di angka 37,2%. Stunting ini apa sih sebenarnya? Ciri-cirinya? Stunting itu kalau secara definisi itu adalah kegagalan pertumbuhan yang kronik. Jadi anak usia balita itu tidak bisa menyerap secara utuh gizi yang diterima dari makanan yang dia dapat, terus kemudian menyebabkan kegagalan pertumbuhan. Tapi stunting itu tidak multidimensi ya, Mas. Tidak hanya fokus hanya karena pola pangan saja. Betul. Gitu. Jadi kayak ada beberapa faktor-faktor lain yang menyebabkan. Makanya kami di Kedeputian 2 sering melihat stunting itu tidak hanya bisa diselesaikan hanya dari mengandalkan bidang kesehatan saja, bahwa stunting itu masalah multidimensi yang harus dilihat dari berbagai perspektif. Misalnya dari sisi sosial ekonomi, dari sisi lingkungan juga berpengaruh terhadap stunting. Apakah berarti stunting ini yang jadi korban begitu ya, itu masyarakat menengah ke bawah, atau ada juga masyarakat yang sebenarnya bukan miskin tetapi mereka juga kena stunting gitu? Oke.
Kalau berdasarkan satu sosial ekonomi sebenarnya terbagi-bagi ya Mas, tapi memang mayoritas memang ada di masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, tapi tidak menutup kemungkinan yang masyarakat berpenghasilan menengah tinggi juga terkena, tapi mungkin mereka recovery-nya akan lebih cepat karena mereka mereka punya resources yang lebih baik. Nah, bagi masyarakat yang terdampak misalnya yang tidak punya sumber daya yang cukup untuk mengatasi. Nah, disitulah kemudian pemerintah masuk dengan berbagai program untuk pengentasan stunting. Nah, kenapa sih? Saya pengen, mungkin pemirsa juga pengen tahu, kenapa pemerintahan Pak Jokowi ini sangat konsen dengan stunting begitu? Oke. Sebenarnya balik ke sini Mas, kalau misalnya kita lihat lagi tadi tren ya dari tahun 2013 sampai 2023 10 tahun itu ada penurunan sekitar 15%. Jadi kalau di rata-rata itu penurunannya 1,5% per tahun. Kenapa kemudian pemerintah Presiden Jokowi menganggap ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk diselesaikan? Karena menyelesaikan masalah stunting itu adalah investasi di masa depan. Jadi anak-anak balita sekarang yang berusia mungkin di bawah 5 tahun, 20-30 tahun ke depan gitu, ketika periode Indonesia Emas di 2045, ya mereka yang kemudian akan menjadi kelompok usia produktif, mereka yang akan menopang lah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi ketika pemerintah berinvestasi untuk masyarakat, untuk pembangunan manusia, salah satunya melalui program percepatan penurunan stunting, itu sebenarnya sama untuk mempersiapkan generasi Indonesia Emas di 2045. Nah, progresnya itu kalau boleh tahu, progres yang sudah dicapai oleh pemerintah dalam hal ini mungkin Kementerian Kesehatan dorong oleh kantor staf presiden, itu sejauh mana itu? Kalau untuk progres sepanjang seperti yang saya bilang tadi, setiap tahun tuh sebenarnya ada penurunan Mas. Jadi trennya kalau kita lihat dari 2013 itu dalam 10 tahun Pak Jokowi itu sebenarnya trennya penurunannya cukup stabil. Even di masa pandemi pun di 3 tahun di periode 2020-2023 itu sebenarnya ada penurunannya. Meskipun memang tidak terlalu signifikan, tetapi ada penurunan. Tapi yang menjadi tantangan bagi kita adalah ke depannya gitu. Karena kita melihat di salah satu tantangan yang saat ini kita hadapi adalah kalau kita lihat tadi angka 2022 tuh 21,6, di 2023 itu 21,5, kan hanya turun 0,1%. Orang pasti melihat dengan resources yang sudah diberikan oleh pemerintah, kok turunnya hanya 0,1. Anggarannya cukup besar sekali gitu. Jadi banyak kemudian orang yang tidak melihat bahwa anggaran stunting yang besar itu sebenarnya kalau dikulitin lagi ke dalam itu hampir 80%-nya itu untuk pembiayaan jaminan kesehatan, PBI, JKN Mas. Sebenarnya ujung tombak penanganan stunting itu ada di mana sih? Karena saya tahu kan, ini kan kebijakannya nasional begitu ya, sampai ke tingkat bawah ada pendamping keluarga begitu di BKKBN ada begitu ya. Bahkan teman-teman di pendamping desa, PKH, pendamping keluarga harapan juga ikut berperan dalam program ini begitu. Kira-kira ini ujung tombaknya itu sebenarnya ada di mana? Nah, ini kalau balik ujung tombak itu kita harus melihat ke regulasi ya Mas. Regulasinya sekarang itu ada di Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021. Ya Presiden Jokowi lah kemudian yang menginstruksikan untuk tangani stunting secara cepat melalui Perpres itu. Nah, di Perpres itu diberikan mandat kepada BKKBN sebenarnya sebagai ketua pelaksana. Dan Perpres 72 itu juga Perpres yang sangat kita bilangnya ini stunting ini kerja kolosal. Jadi untuk maksudnya gimana tuh? Jadi gini Mas, menyelesaikan stunting aku tadi bilang bahwa tidak hanya selesai untuk dari sektor kesehatan saja, butuh lintas sektor, koordinasi lintas sektor. Nah, Perpres 72 itu setidaknya itu menggabungkan 19 upaya kementerian lembaga menjadi satu upaya yang lebih konvergen, lebih holistik, lebih sinergis lah antar 19 kementerian ini. Jadi kemudian ada yang dari aspek kesehatan, itu Kemenkes yang mengurus, kemudian ada yang dari aspek pola asuh itu di BKKBN, apakah lingkungan itu di PUPR gitu. Kemudian. Nah, itu kemudian peran dari
BKKBN sebagai ketua pelaksana dan ada Dewan Pengarah. Dewan Pengarah salah satunya itu kantor staf presiden di situ sebagai anggota Dewan Pengarah di Perpres 72. Lebih detailnya apa tuh peranan kita sebagai? Nah, kita lebih banyak karena balik ke fungsi kita sebagai the bottlenecking, terus pemantauan prioritas nasional, kita lebih banyak memberikan insight terkait dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Kita juga sering untuk ikut bersama KL terjun ke lapangan melihat kondisi real seperti apa, dan kita mencoba kemudian mensarikan temuan itu menjadi rekomendasi kebijakan yang bisa dilaksanakan oleh KL di kemudian hari. Nah, tadi disinggung soal bagaimana upaya penanganan stunting ini untuk menyongsong Indonesia Emas begitu ya. Nah, menurut Irhamna ini kira-kira optimisme dalam penanganan ini menuju Indonesia Emas apakah kira-kira tercapai atau tidak ini dalam penanganan stunting? Siap. Nah, secara bicara target ya Mas, dalam jangka pendek itu sebenarnya di RPJMN 2020-2024 target stunting itu 14% Mas. 14%? 14%. Itu tahun 2024. 2024, dan sekarang sementara sudah 2024 nih? Ya, existing itu angka terakhir yang survei 2023 tahun kemarin, itu angka kita masih di 21,5. Nah, masih tinggi berarti juga ya? Sebenarnya masih ada gap sekitar 7,5% yang harus kita kejar dalam 1 tahun terakhir ini. Nah, upaya untuk mencapai itu sebenarnya sudah kita lakukan, Mas. Jadi Kementerian Kesehatan, Kementerian BKKBN, Kemenko PMK, dan kementerian-kementerian lain itu sudah menyiapkan beberapa program yang menyasar langsung kepada balita stunting. Contohnya yang terbaru itu ada namanya intervensi serentak. Jadi apa itu? Intervensi serentak itu adalah kita datang, kita mengajak seluruh balita sasaran itu, anak balita, untuk datang ke posyandu, diukur, ditimbang. Kalau misalnya angkanya di ambang batas menuju misalnya stunting, itu nanti langsung diberikan intervensi. Nah, itu telah dilakukan sepanjang... Intervensinya bisa dalam bentuk pemberian makanan. Jadi salah satu penyebabnya kan stunting ini karena kurangnya asupan makanan yang bergizi. Kemudian ketika kurangnya asupan makanan bergizi, berat badan tidak naik, tinggi badan tidak naik, lingkar kepala tidak berkembang. Jadi itu yang menyebabkan kemudian kalau tidak diintervensi dari awal, itu yang menyebabkan pertumbuhan terganggu, dan ini jadi generasi yang hilang nanti karena mereka tidak bisa memanfaatkan dengan baik potensinya. Nah, sebenarnya ini saya pengen bertanya juga, seberapa jauh pemahaman orang tua nih terhadap bahaya stunting, sehingga tentu kan tidak hanya tadi intervensi dari pemerintah saja, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah begitu ya. Ini peran orang tua ini sejauh mana ini? Nah, menurutku di sini peran orang tua itu sangat penting, Mas. Jadi di dalam kebijakan percepatan penurunan stunting kita mengenal adanya periode 1000 hari pertama kehidupan. Apa saja itu yang harus dilakukan? Jadi dalam 1000 hari pertama kehidupan itu dihitung dari waktu hamil ya Mas. Jadi tidak hanya ketika lahir, tapi dalam masa kehamilan pun itu sebenarnya sudah harus diintervensi. Jadi ibu hamil tuh harus diberikan gizi yang cukup. Jika kurang darah harus minum tablet tambah darah, harus ada suplemen yang lain gitu, makanan bergizi dan segala macam, dan harus memeriksakan minimal 6 kali dalam periode kandungan itu, supaya jika ada masalah pada janinnya itu bisa diintervensi lebih awal. Nah, itu juga untuk pemeriksaan kehamilan itu kita juga sudah pemerintah itu juga sudah menyiapkan USG di 10.000 puskesmas. Jadi itu sudah ada alat-alatnya, sudah disiapkan, dan itu sudah bisa diakses oleh masyarakat, pengukuran untuk bagaimana untuk mencegah sebelum sampai stunting nih, sebelum lahir sudah diintervensi dulu. Untuk dan ibunya. Itu gratis. Dan itu masuk dalam program. Oh, dan ini masyarakat harus tahu nih. Ternyata ada sekian ribu, berapa tadi Mas? Ada puskesmas lah, ada sekitar 10.000 Mas. 10.000 puskesmas yang tersebar seluruh Indonesia yang siap melayani ibu hamil sehingga bisa mengantisipasi kemungkinan stunting pada bayi yang akan dilahirkan begitu ya. Nah, jadi kita ketika sudah mengamankan dari ibu hamil terus kemudian lahir, kalau misalnya lahir masih berat badannya belum sesuai, ada intervensinya, sudah disiapkan kemudian makanan tambahan. Tapi dalam jangka waktu 6 bulan pertama tetap harus ASI eksklusif dulu, terus baru kemudian makanan tambahan gitu. Sebenarnya sudah luar biasa ya apa yang dilakukan pemerintah.
zaman dulu mungkin ya kita ini dulu juga kena stunting begitu ya, Saus ya. Cuman mungkin namanya belum stunting gitu. Namanya belum stunting karena kita belum mengenal istilah belum ini. Mengenal begitu istilah ya. ini betul. Ya kita ini subur-subur baru sekarang ini aja begitu ya. Ini ada teman-teman ini penonton bayaran ini sekarang subur-subur ya karena ada perbaikan gizi. Betul begitu, gitu ya. Mas. Jadi seringkali kita tuh apa ya melihat stunting itu ya kayak wah ini orangnya pendek gitu. Karena seringkali diidentikan seperti itu. Padahal ya stunting tuh tidak hanya bisa dilihat divonis karena melihat orang pendek, wah lu stunting gitu. Nggak bisa seperti itu. Tapi stunting tuh karena dia harus dilihat misalnya idealnya berapa nih tinggi badannya, berat badannya gitu. Jadi jangan menstigma orang yang pendek sebagai orang yang stunting juga gitu. Takutnya kan gitu. Iya, bahkan saya ini Mas Irhamna, saya punya analisis. Justru orang yang bertubuh pendek begitu ya, itu kadang orangnya cerdik, pintar begitu ya. Kalau kata Cak Lontong itu jawabnya begitu. Kenapa dia cerdik dan pintar? Karena antara hati dengan otaknya dekat begitu. Itu. Masuk begitu ya? Masuk. Iya gitu Mas. Jadi kita bahwa memang itu ya karena stunting itu masalah multidimensi dan banyak faktor, kita tidak bisa serta-merta gitu melihat orang pendek wah ini stunting gitu. Tapi perlu ada exercise, examine dari dokter gitu, dari tenaga kesehatan baru bisa memvonis bahwa oh ya ini stunting. Dan stunting itu ketika di 1000 hari pertama itu bisa diintervensi, nah itu masih kedepannya akan lebih baik. Makanya kita selalu bilang ketika kita kunjungan lapangan ke Posyandu di 1000 hari pertama kehidupan itu adalah golden period. Itulah saat kemudian semua perhatian itu harus tertuju kepada anak gitu, baik dari pola asuh, pola pangan. Terus kemudian kita selalu bilang itu sanitasi, jadi karena lingkungan lah, jadi kayak harus menjaga bahwa rumah itu punya akses air minum yang bersih dan layak, punya akses jamban dan sanitasi yang sehat, itu sangat mendukung upaya untuk percepatan penurunan stunting gitu. Jadi problem stunting ini ya penangannya cukup panjang, kemudian komprehensif, tidak bisa ada intervensi langsung kemudian stuntingnya tertangani begitu ya. Jadi prosesnya sangat panjang sekali begitu. Karena kita makanya aku tadi bilang di awal ini kerja kolosal bahwa kita punya sekitar 17,5 juta balita di Indonesia. Kalau misalnya prevalensi sekitar 21% ya berarti kan hampir 1/5 ya. 1/5 itu hampir 3 jutaan balita itu masih dalam kondisi yang stunting. Dan upaya ini tidak hanya akan selesai jika kita mengandalkan BKKBN dan Kemenkes. Makanya harus ada misalnya dari pemerintah, dari swasta, akademisi, pun dari masyarakat beserta perguruan tinggi. Komponen-komponen pentahelix inilah yang kita harap bisa berkolaborasi, bergotong royong, mengerjakan ini bersama. Oh iya, ini Mas Irhamna, saya pengen tanya, yang menentukan si balita ini kategori stunting itu siapa sebenarnya? Nah, itu sebenarnya ada standarnya itu sendiri Mas. Jadi setiap balita itu kalau datang ke Posyandu itu nanti akan diberikan satu buku KIA namanya, Kesehatan Ibu dan Anak. Nah, itu nanti ada kurva pertumbuhan, itu sudah ada standar yang ditentukan oleh WHO sebagai acuan internasional. Nah, jadi seseorang itu bisa dikatakan stunting atau pertumbuhannya kurang itu karena jika setiap pada bulan yang berturut-turut, misalnya bulan sekarang diukur 10 kilo, bulan depan juga masih 10 kilo dan masih di rentang yang sama. Nah itu tuh mulai jadi alert lah. Oh ini jangan-jangan ada sesuatu yang salah gitu. Jadi untuk standar itu sudah ada kurvanya, sudah ada standar yang ditentukan dan tinggal di kader Posyandu itu sudah memiliki kemampuan untuk menentukan bahwa ketika beratnya sekian, tingginya sekian, usianya sekian, dia berada di kurva ini. Nah kalau kurvanya hijau itu masih oke, kalau udah kuning itu mulai mengkhawatirkan. Nah kalau merah itu perlu penanganan segera. Yang menyampaikan ke orang tua itu siapa? Itu kader Posyandu. Jadi ketika di kita itu kan Posyandu itu buka setiap bulan ya Mas. Setiap bulan betul. Jadi Posyandu sebagai sebagai upaya kesehatan masyarakat di level yang paling bawah gitu, bagian dari itu. Nah kader-kader itu sudah dibekalin sebenarnya oleh Kemenkes. Jadi kader Posyandu itu diberikan pelatihan, diberikan peningkatan kapasitas lah. Dapat bayaran nggak sih ini? Nah, ini yang jadi masalah Mas, karena sebenarnya itu
karena kader tuh sifatnya sebenarnya kesukarelawanan. Tapi memang ada kemudian insentif yang mungkin tidak bisa dibilang upah gitu, hanya pengganti uang transport itu diberikan oleh desa. Tapi ya jumlahnya berbeda-beda di setiap tempat dan kita juga tidak bisa menstandarisasi karena balik ke namanya kader tadi, Mas. Kalau namanya bukan kader mungkin ada ruang intervensi gitu, tapi karena namanya kader ya yang dikedepankan adalah semangat kesukarelawanan. Dan siapa yang kemudian menjadi tulang punggung ya menurut kami adalah Posyandu. Iya, Posyandu itu jadi kalau Pak Muldoko sering bilang itu center of gravity, pusat kegiatan masyarakat. Semuanya tuh ada di Posyandu, layanan mulai dari balita, ada ibu hamil pun ada Posyandu yang lansia dan remaja gitu. Jadi kami di Kedeputian 2 sangat mengapresiasi lah kerja-kerja kader Posyandu dengan tugas yang begitu banyak, insentif yang tidak terlalu besar mungkin atau bahkan tidak cukup, tapi mereka tetap semangat dan happy. Ada sekitar 300.000 lebih Posyandu di Indonesia, Mas. Posyandu di Indonesia. Wah, tepuk tangan untuk kader Posyandu di Indonesia yang berkontribusi. Iya, silakan, ini penonton bayaran mau tanya dulu. Silakan. Iya, Mas, saya pernah baca berita itu Pak Presiden Jokowi pernah marah-marah itu soal penanganan stunting karena banyak seremonialnya. Bahkan Pak Jokowi pernah cerita hadir di sebuah acara bagi-bagi susu, pulang balik lagi itu sudah selesai acaranya. Nah, gimana, Mas, menghadapi hal-hal penanganan yang sifatnya seremonial? Apa memang benar penanganannya selama ini seremonial dan tidak menyentuh langsung gitu sehingga stunting juga belum mencapai target gitu, Mas? Oke. Nah, kalau untuk penanganan sebenarnya penanganan intervensi stunting itu ada dua yang paling utama, intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik itu fokus kepada ibu dan balita yang berkaitan dengan pemberian makanan, gizi dan segala macam. Intervensi sensitif itu adalah intervensi yang di luar sih. Jadi kayak lingkungan, penyediaan jamban dan segala macam gitu. Nah, mungkin yang tadi ditanyakan terkait dengan anggaran stunting yang banyak yang kemudian menjadi hanya sekedar seremoni, penguap gitu. Tapi pada satu sisi perlu disadari juga gitu, karena misalnya tahun 2023 itu total anggaran stunting hampir sekitar 34,1 triliun. Nah, tapi kalau kita breakdown, jadi yang intervensi ini kan masuk di 34,1 T. Nah, salah satu intervensi yang paling besar biayanya itu adalah pembiayaan JKN untuk keluarga risiko stunting. Nah, itu anggarannya ada sekitar 28 triliun. Jadi sebenarnya kalau kita lihat lebih ke level yang mikro gitu, anggaran yang untuk pemberian gizi itu hanya di angka 4 triliun. Dan itu sebenarnya tersebar di 300.000 posyandu tadi. Jadi kalau kita bagi rata juga sebenarnya masih jauh dari kebutuhan. Karena yang tadi itu, karena ada tagging anggaran, ini adalah dianggap ini bagian dari penurunan stunting, di tagging, kemudian masuklah ke dalam yang bagian 34. Tapi sebenarnya ada juga yang intervensi langsung yang sebenarnya nggak terlihat gitu. Kalau saya kasih kesempatan nih, karena tadi ada 300.000 kader Posyandu, kira-kira apa yang dapat disampaikan secara langsung kepada kader Posyandu dan orang tua dalam upaya penanganan stunting? Oke. Baik. Dalam kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh kader Posyandu di Republik Indonesia yang dengan sukarela telah berjibaku untuk mempercepat upaya penurunan stunting. Tetap semangat dan tetap jaga semangat itu hingga kita mencapai tujuan Indonesia Emas di 2045. Yes. Luar biasa, ini narasumber kita berdaging semua begitu ya. Meskipun ahli lulusan FISIP, tetapi penanganan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Luar biasa. Terima kasih sudah datang di podcast dari Binagraha. Terima kasih sudah diundang, Kang Asep. Semoga kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Salam.